Ya, kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita beranjak kepada makra bacaan kita. Masih pada suratul Baqarah ayat berapa? 88. 88. Apa pangkal ayatnya? Wa qalu qulubuna. Wa qalu qulubuna ghulf. Ghulfun. Tulisannya, khatnya, firman secara lengkapnya dibaca fa bertanwin atau dhammatain. Ghulfun. Wa qalu qulubuna ghulfun. Silahkan dibuka surah Al-Baqarah. Kemarin masalah yang Ruhul Kudus belum selesai. Iya, penjelasan. 87 penjelasannya. Oh, berarti sekarang belum masuk 88. Belum. Kudus itu kemarin. Berarti masih pada surah Al-Baqarah ayat berapa? 87. 7. Iya. Sebab paling tidak ada 3 tempat saya kajian Tahsinul Fatihah dan kajian tafsir Ibnu Katsir. Ada yang ketiga-tiganya ini, ada yang sudah sampai Ali Imran, Al-Atiq masih suratul Baqarah, di tempat lain juga suratul Baqarah. Kadang-kadang suka ketukar. Oleh karenanya bagi para jamaah yang ingat kuatannya, bantu saya. Jazakumullah ahsanal jazaa. Ya, dibuka suratul Baqarah ayat 87. Ya, penjelasan yang Untuk sekedar mengulang, mari sama-sama kita baca kembali ayatnya, ayat 87. Surah Al-Baqarah. Sudah dapat Ibu? Jamaah yang Bapak sudah? Saya baca sekali, kemudian para jamaah mengikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. Sama-sama, 1, 2, 3. وَلَقَدْ آتَيْنَا
Jamaah yang ibu 1, 2, 3. Jamaah yang bapak 1, 2, 3. Walaqad atayna Musal kitaba faqaffayna min ba'dihi birrusul. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس 1, 2, 3 sama-sama. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. Jamaah yang bapak 1, 2, 3. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. Ibu 1, 2, 3. Wa ayyada tidak dipak. Iya, alhamdulillah. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. 1, 2, 3. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Ya, yang ibu 1, 2, 3. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Sama-sama. 1, 2, 3. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Jamaah yang bapak 1, 2, 3. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Ibu 1, 2, 3. Iya. Itu bunyi ayatnya. Ya, coba dibaca sekali lagi terjemahnya. Silahkan. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus, Jibril. Ya. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu diustakan dan sebagian kamu bunuh? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, itu dia. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas dari potongan ayat 87
walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Bahwa Allah Subhanahu wa taala kembali ingin mengungkap, Allah ingin membuka tabir yang sesungguhnya pada keturunan Yakub, yakni Bani Israel, pada karakter-karakter mereka yang sangat buruk, tidak terpuji, sangat tiran, punya hati yang tidak memahami, punya mata yang nggak mampu melihat, punya kuping yang nggak dibuka untuk mendengar satu ajakan-ajakan kebaikan. Sehingga nanti di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Celaka benar ini kelompok ini, Masya Allah. Kita fokus pada ayat ke-87. Allah Subhanahu wa taala katakan, setelah kami datangkan Musa dengan kitabnya yakni Taurat, khusus Allah spesialkan untuk Bani Israel. Allah ingin tolong Bani Israel. Allah pada hakikatnya ingin mengarahkan, membimbing jalan tapakannya orang-orang Israel, keturunan Nabi Allah Yakub. Sehingga Musa diturunkan oleh Allah bersamaan dengan kitab yang Allah titipkan kepada Musa. Dan di dalam poin-poin terpenting Taurat itu adalah hal-hal yang menyangkut tentang peribadahan kepada Allah, pengabdian yang murni tulus hanya kepada Allah bagi Bani Israel, dan kedua, kerukunan yang akan diciptakan oleh masing-masing pribadi mereka kepada kelompok-kelompok yang lain. Kan artinya kedamaian ingin Allah ciptakan di tengah-tengah kehidupan Bani Is. Emang kadongan dablek kalau bahasa kita. Emang saking keras kepalanya, sehingga setiap ajaran agama Allah Subhanahu wa taala diabaikan oleh Bani Israel. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Dan setelah Musa meninggal dunia dilanjutkan oleh Harun. Lalu kemudian datang lagi nabi-nabi yang Allah utus untuk Bani Israel. Kan jadi satu sunnatullah itu adalah ketika kaumnya masih ada, lalu kemudian manusia yang Allah angkat sebagai nabi dan rasulnya itu terbatas karena usia yang sudah Allah tentukan, meninggal yang satu, datang lagi, berangsur-angsur Allah titipkan itu para nabi dan rasulnya Allah sampai kepada generasi-generasi pelanjutnya. Nanti di sini dikatakan wa ataina Isa, sampai masanya Isa datang. Eranya Nabi Allah Isa dilahirkan oleh ibunda tercintanya Siti Maryam. Terus Bani Israel dalam karakternya dia yang nggak bisa dirubah sama sekali. Tuh, makanya kadang-kadang kita harus sadari, orang kendati pun dia bodoh secara akademis, kalau karakternya baik, bagus, masih ada juga manfaatnya untuk orang lain. Paling enggak tenaganya, ya, bisa buat bantu-bantu. Tapi orang meskipun pinter, alang kepalang, jenjang pendidikannya sampai profesor barangkali, tapi karakternya, hatinya udah busuk, udah jahat, maaf, hampir tidak dirasakan itu kepintaran orang yang jenius di tengah-tengah masyarakat. Nggak ada manfaatnya. Barangkali yang terkena imbas adalah orang-orang yang dia anggap bodoh karena dia merasa lebih pintar sendiri, kemudian akhirnya dengan kebusukan hatinya dan kejahatan dia punya tabiat, dia buatlah siasat-siasat yang merugikan orang sekitarnya. Awas, hati-hati ya. Sampai pada masa dan eranya Nabi Allah Isa, Allah datangkan Nabi Allah Isa, putra Maryam. Apa yang disampaikan oleh Isa al-bayyinat, bukti-bukti nyata bahwa tempo lalu datuk-datukku
nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian hai Bani Israel, banyak membawa mukjizat. Mukjizat ini adalah khariqul adah, satu kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya untuk menguatkan dakwah mereka. Sebagai contoh, Musa, dia punya tongkat, bisa apa? Pukul permukaan air di lautan sehingga menjadi apa? Infrastruktur. Infrastruktur. Nggak perlu minjem sama Cina. Nah lo kesono deh. Nggak perlu lagi kita pakai bunga-bunga yang di situ riba. Kalau udah riba, daerah manapun nggak bakalan turun barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar kalau sedemikian ruwetnya kita punya urusan. La haula wala quwata illa billah. Dipukul dengan tongkatnya Nabi Allah Musa, permukaan air tuh langsung terbelah aja. Mukjizat tuh namanya apa? Mukjizat. Sihirnya Musa bisa memakan sihir-sihir orang-orang kerennya Fir'aun, dukun-dukunnya Fir'aun. Ini penguat mukjizat. Begitu juga Nabi Allah Isa. Kenapa dikatakan Nabi Allah Isa Al-Masih? Dari masa hayam sahu, artinya mengusap, ngebelai. Nabi Allah Isa, Allah berikan satu keistimewaan yang nggak diberikan oleh Allah kepada orang selain dirinya di zamannya. Kemana datang Nabi Allah Isa ke dalam satu kampung, kemudian ditemukan ada orang sakit. Sakitnya bukan sakit cuma tibang-tibang, pilek, batuk, bukan. Sakitnya sakit yang keras. Contoh, sakit yang nggak pernah ditemukan oleh anak manusia manapun, diusap sama Nabi Allah Isa, sembuh. Orang jalan ngerembet, tunawisma, ya Pak, tunawisma, kesian nggak? Kesian nggak? Dia yang bilang ke kita kesian. Kita bilang, ya Allah, tuh orang udah nggak bisa jalan, pakai tongkat cuma satu, ngerabak jalan lagi. Di jalan raya lagi, sambil bawa kerupuk, dia dagang juga lagi, kesian banget. Kalau dia dengar ucapan kita yang begitu, dia bilang balikinnya begini, lo yang kesian, gue enak, nggak punya fitnah mata di alam dunia ini. Lo yang tuh mata bisa enak secara telanjang lihat apa yang haram bagi lo, tetap lo pandang. Apa yang nggak bagus untuk lo lihat, tapi tetap lo pelototin. La haula wala quwata, la haula wala quwata. Enak dia sih, nanti nggak ada fitnah lagi. Hisabnya dia soal organ tubuh selain daripada mata, lainnya ada hisab. Cuma di dunia Allah istirahatin, berarti hitung-hitungannya, auditnya soal dan item mata nggak ada. Tuna apa namanya? Tunanetra. Yang nggak bisa ngomong, bicara. Sian banget tuh orang gagu, sian. Enak dia nggak punya dosa catatan ngomongin tetangganya, keburukan saudaranya. Sementara kita hari-hari tumpuk terus dosa yang demikian dibuahkan, dihasilkan oleh lidah kita sendiri. La haula wala quwata illa billah. Nah itu dia. Yang buta lagi ngerembet, kenapa sampean, kata Nabi Allah Isa, sungguh Tuhanku tidak memberikan aku kedua bola mata yang baik sehingga aku tidak bisa melihatnya. Bisa ngelihat indahnya dunia tuh. Orang buta langsung bisa ngelihat. Dari tanah liat aja dibuatin tuh yang namanya kayak burung-burungan, fisiknya kayak burung, dipegang-pegang sama Nabi Allah Isa, bernyawa itu burung. Dalam surah Al-Baqarah ada tuh, kan wa ubrihul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Yang buta bisa disembuhkan sehingga bisa melihat dengan izin Allah. Terus ya tadi tuh dari mainan tanah liat dalam bentuk burung, akhirnya dipegang, hidup tuh burung, ngepakin sayap, terbang. La haula wala quwata. Itu bukti, itu sebagai penjelas bahwa yang dikirimkan oleh Allah betul seorang nabi dan utusan Allah.
kalau bukan karena kemampuan Tuhan yang diberikan dan dititipkan kepada salah seorang nabi dan rasulnya, niscaya orang tersebut nggak bakalan bisa. Bukan karena kemampuan secara personnya nabi, bukan, tapi karena memang Allah yang menitipkan. Kuasanya kembali lagi ke Allah. Allah ini apa yang nggak bisa? Kalau kata saya punya guru, hanya Allah, hanya satu yang Allah nggak mampu membuatnya terhadap dirinya. Nggak mampu bukan karena nggak bisa, bukan. Yang Allah nggak bisa melakukan sesuatu terhadap dirinya adalah ingkar terhadap janjinya. Itu paling nggak bisa Allah. Kalau manusia, hal yang paling mudah adalah ingkar terhadap apa yang telah diucapkannya. La haula wala quwata illa billah. Dah. Nah, di sini wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan Allah perkuat lagi kedatangan Isa dengan mukjizatnya dan Ar-Ruhul Qudus. Dalam perdebatan panjang di dalam ini kitab, wad dalilu ala anna ruhal qudusi huwa Jibril ar-ruhul amin. Setiap para nabi dan rasulnya Allah ketika diberikan wahyu, bocoran dari langit turun ke bumi kepada salah seorang nabi dan rasulnya, ingin disampaikan update-update terakhir daripada ajarannya Allah Subhanahu wa taala, wasilahnya adalah malaikat Jibril Ar-Ruhul Qudus, Ar-Ruhul Amin, yakni malaikat Jibril. Ada lagi ulama yang mengatakan di sini adalah al-barakah. Al-Aufi mengatakan al-barakah, yakni keberkahan dari Allah. Allah perkuat dengan datangnya para nabi dan rasulnya, mukjizat-mukjizat yang lainnya, dan juga apa? Keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang mengatakan apa tuh? Malaikat hafazah, malaikat yang menjaga para malaikat-malaikatnya Allah. Tuh, malaikat juga punya penjaganya, dan itu dari kalangan mereka sendiri, yaitu malaikat. La haula wala quwata illa billah. Dah. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada satu undang-undang yang telah kutentukan, kutuliskan di dalam kitab-kitabku, kata Allah, disampaikan kepada para nabi dan rasulku, utusan-utusanku, datang rasulku, utusanku, bimala tahwa anfusukum, yang ajaranku ini tidak sesuai dengan keinginan kalian. Tuh. Ya, awas, pokoknya kalau menjalankan perintah Allah tuh jangan pakai selera kita, jangan pakai hasrat kita. Kalau begitu namanya kita bukan beragama, mesen menu namanya. Kalau ke restoran kan begitu, mesen menu. Jadi semua menu yang tersedia di restoran tersebut, ada hak kita untuk memilih apa aja opsi yang kita inginkan. Mau jenis minuman yang warna apa, dengan bahannya apa, makanan begitu juga, ala negara mana. Jadi kita beragama bukan kita masuk ke dalam restoran. Justru kita beragama dalam keadaan utuh menyeluruh, siap aja diperintah oleh yang membuat aturan main, yakni siapa? Khalik Allah Subhanahu wa taala. Enak nggak enak, menurut kita punya kacamata, jalanin, sejauh itu adalah perintah Allah. Jadi jangan pakai selera. Capek-capek gue cari duit, capek-capek gue kumpulin harta, begitu dapet ada perintah soal infak sedekah, enak banget loh yang nggak pakai keringet, sementara gue keringet, gue yang berkeringetan, gue yang dapat, terus gue katanya disuruh nyumbang ke lo yang nggak pernah nyari, lo tinggal begini doang. Salah pemahaman kayak begitu, awas, hati-hati. Betul, yang namanya rizki, Allah sudah jamin rizki akan diberikan oleh Allah bagi mereka yang berupaya. Tapi sebanyak-banyaknya harta anak manusia masih juga keselip di harta kita,
ada harta dan juga bagiannya makhluk yang lainnya. Dulu aneh kaget banget, masih di pondok, masih belajar sampai jam 12, setengah 1 deh, di taman pondok. Namanya di taman, sambil buka buku, apa namanya, lighting, pencahayaan juga nggak begitu bagus. Sampai pas begitu lewat guru idola aneh lagi, tuh guru ngelihat kita sambil nepok nyamuk, sambil dia sambangin saya, dia nanya, lagi belajar apa? Mada ta'alam tah? Ayo daras. Pelajaran apa? Ini Ustaz, ketika itu lagi baca usul fiqh, karena besok imtihannya adalah usul fiqh. Ustaz Zunnurain namanya, ahli kiraat sab'ah, Masya Allah, sufi itu orang. Sebagian asatid yang lain ketika itu bilang, tuh Ustaz juga tapi wali juga, pondok pesantren Darun Najah Ulu Jami. Begitu dia nanya-nanya, kemudian akhirnya dia pengen komentarin sebenarnya. Pertanyaan yang awal tuh basa-basi doang. Dia ngelihat aneh nepok-nepok nyamuk. Apa yang diucapkan? Udah nggak usah ditepok, biarin, infak aja darah ente. Yakinin aja bahwa di dalam diri ente, di tubuh ente masih ada juga rizki makhluk Allah yang lainnya. Nggak sampai kita kepikiran ke situ. Nggak sampai. Biasanya kita kalau udah ada datang nyamuk, belum nyampe dia, belum mendarat tuh nyamuk, udah begitu duluan. Iba ya? Sepersekian berapa sih? 0,000 liter paling yang diambil menyamuk. Ada orang lagi yang nyautin, iya kalau nyamuknya cuma minta doang. Kalau malaria gimana yang nemplok? Kalau Aedes aegypti gimana jadi DBD? La haula wala quwata illa billah. Hampir segitunya tuh. La haula wala quwata. Pokoknya kalau kita jalanin perintah Allah, ya sudah. Sami'na wa ta'na, atau bahasa yang sering kita dengar. Sami'na wa ta'na. Enggak boleh palah pilih, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Sering kali saya sampaikan. Fama jaza, belum. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Yang ini sesuai nih, saya bisa nih jalanin sholat, timbang sholat biar kata 5 waktu juga. Datang puasa Ramadan, nahan haus, lapar, nah ini yang aneh nggak bisa nih. Pokoknya Ramadan belas udah, yang lain sih puasa, saya enggak. Kalau puasa nggak bisa, sholat saya mampu. Lain lagi orang miskin, orang miskin, tiap hari mulung, kerja mulu saya. Kalau untuk sholat nggak bisa, tapi kalau untuk tahan lapar, ya emang makanan gue sehari-hari. Puasa Ramadan, pol mulu. Untuk puasanya nggak bisa begitu. Puasa bisa, sholat juga bisa, tapi yang dia nggak bisa apa? Pelit, bayar zakatnya nggak pas. Fitrahnya dia nggak keluar, saking meditnya. La haula wala quwata illa billah. Nah, orang Bani Israel ketika didatangkan rasul-rasulnya Allah, para utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia katakan bahwa banyak hal-hal yang enggak sesuai dengan keinginan mereka menjalankan ibadah kepada Allah, perjanjian terhadap Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Istakbartum, akhirnya mereka sombong, congkak, jumawa. Udah tertolak, awas hati-hati. Cuma satu yang menjadikan setan keluar, terusir dari syurganya Allah. Apa? Istakbara itu, aba wastakbar. Merasa dirinya paling hebat, pihak lain cil, sujung kuku. Siapa dia ya Allah? Pendatang baru, saya penduduk lama, ribuan tahun di alam syurga. Kenapa dia yang harus saya sujudin untuk hormatin? Dia dong yang datang baru belakangan ini, dia yang hormat kepada saya. Kalau pakai logika, benar setan. Setan emang gurunya logika.
Makanya memahami ini ajaran agama Islam jangan sama sekali ansih semata-mata dengan logika. Logika sifatnya hanya mendukung daripada dalil nakli yang dituangkan dalam Al-Quran dan juga sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya penopang boleh aja, itu logika. Tapi hanya satu-satunya sandaran utamanya adalah logika, habis kerugian kebinasaan yang akan kita dapati. Kalau logika. Dia kan Adam, dari mana? Dari tanah, unsur kecil ya Allah. Saya kan api, panas, unsur yang kalau ada objek yang mendekat kepadaku meleleh dia, hancur dia. Betul Pak ya? Api si jago merah makanya kita sebutnya. Seharusnya dia logika bener deh pokoknya deh. Jago pokoknya yang namanya iblis. La haula wala quwata illa billah. Awas jangan sombong. Pakaian kita pakaian bumi aja deh, nggak usah langit. Makanya gaya kita jangan pakai gaya langit. Diciptainnya ya kita keturunan Adam. Adam diciptain dari tanah. Yang kita makan juga hasil dari tanah. Kita jalan napak tumit kita, telapak kaki kita masih di atas kalau nggak di atas tanah siapa namanya? Kunti. Orang dulu bilang begitu. Napak nggak tuh di tanah? Napak nggak tuh di tanah? Nggak napak. Kunti kabur. Tapi kenapa gaya kita kok seringkali langit, padahal setiap kita punya kegiatan adanya di atas tanah. Sekarang tanah kita injak, besok tanah menjadi atap di atas kepala kita. Apa yang mau kita bawa? Kalau akan mendapatkan rahmat Allah terus modalnya kesombongan, nehi kata orang India, nggak bakalan. Nah, fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Masya Allah, emang gregetan juga kalau kita ngedalamin cerita tentang Bani Israel. Betul-betul Allah sampaikan secara berangsur-angsur alih generasi kepada tampuk kepemimpinan selanjutnya untuk melestarikan ajaran agama Allah pada satu kaum nih, Bani Israel doang nih. Setiap utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus di negeri tempat tinggal base campnya Bani Israel, selalu aja orang-orang Bani Israel menyambut dan menyikapi datangnya Nabi dan Rasulnya Allah, baik yang pertama sampai yang paling akhir, selalu sebagian dari mereka yakni Bani Israel kadzdzabtum, mengingkari, mendustakan apa yang dibawa oleh utusannya Allah untuk mereka, untuk golongan Bani Israel. Satu kemungkinannya. Yang kedua, wa fariqan taqtulun. Kalau nggak didustakan ya dibunuh. Kan nggak ada yang enak. Makanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala biar kita umat Nabi tahu. Neloh Bani Israel, dia punya karakter, tabiat, pembawaan diri benar-benar pembangkang ulung. Dan kalau ada orang bertanya, lantas bagaimana sikap kita menyikapi orang-orang Bani Israel? Lihat sekarang gimana ulah-ulah mereka. Keturunannya Yahuda, makanya disebutnya Yahudi. Lihat aja. Nggak ada takutnya sama Allah. Nah, Sang Khalik aja nggak takut, janji barengan sama Allah. MOU, kalau kita biasa bikin MOU masih apa? Sama pihak terkait, PT, bendera anu, bikin MOU ya, kesepakatan bersama. Dia MOU-nya sama Allah, tapi berani juga dilanggar. La haula wala quwata. Segimana nggak durjananya itu manusia. Agar kita mengerti, faham, ngeh, sadar bahwa nih umat Islam sekali waktu nanti biar punya modal. Kalau nanti kalian berhadapan langsung dengan sisa-sisanya kaum Bani Israel, orang-orang yang pinter bertipu-tipu, yang suka dusta, yang hari-harinya terus berbohong untuk melancarkan misinya mereka, awas, hati-hati, itu maksudnya Allah. Sehingga diabadiin di dalam Al-Quran cerita tentang betapa bejatnya Bani Israel. Padahal datangnya bagus, Nabi Allah Ya'qub. Allah sayang dengan Nabi Allah Ya'qub, makanya namanya Israel, kekasihnya Allah, hamba pilihannya Allah. Itu aslinya Israel, Bani keturunan Israel, Ya'qub artinya keturunan Ya'qub. Cuma keturunan mereka yang menyeleweng,
yang mentahrif banyaknya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, mendustakan ajaran-ajaran Nabi dan Rasul-Rasul yang dikirim oleh Allah kepada Bani Israel, itulah dia cikal bakal yang menjadi amarah dan angkara murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. La haula wala quwwata. Baru tuh nanti mereka akan bilang di ayat berapa ya? 88 ya. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilam ma. Iya, ayat 88 lah. 88 tuh ya. Insyaallah pekan yang akan datang. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon membaca suratul Fatihah untuk kita punya ulama masyhur yang kemarin tanggal 26 September hari Senin 2022 meninggal dunia di usia 96 tahun hitungan miladiah, 99 tahun hitungan hijriyah, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ya, putra terbaik bangsa Egypt, Mesir, Kairo, guru besar di seluruh universitas yang ada di Jazirah Arab. Beliau pula yang menggenerasikan ilmu-ilmu baik yang turas maupun yang klasik. Turas klasik ataupun yang muasir, kontemporer, kepada kita generasi pelanjutnya, generasi penerusnya, para azhariyin, para pelajar-pelajar Azhar dari mancanegara. Buku beliau Masya Allah membuka wawasan para ulama-ulama dari Sabang sampai Merauke. Itu baru hitungan Indonesia saja, belum Asia dan juga belum lagi belahan dunia. Alimuz zaman, orang alimnya di zaman saat ini. Begitulah sanjungan beberapa ulama kepada beliau, almarhum al-maghfurlah. Baca suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada beliau satu tempat yang begitu indah dan nikmat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu beliau tidak dihentikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terus dikaji oleh generasi-generasinya. Dan kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan ada di antara kita yang bisa menikmati keilmuan beliau meskipun tidak langsung bertalaki kepada beliau karena beliau sudah meninggal dunia, tapi kita bisa merasakan penjelasan-penjelasan dari para asatiz, para guru-guru kita terhadap penjelasan beliau yang dituangkan di dalam kitab-kitab beliau yang dikaji di berbagai macam majlis-majlis ilmu. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ada keturunan-keturunan kita yang menjadi ulama besar seperti halnya beliau. Kita baca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Allah ta'ala yataghashahu birrahmah wal maghfirah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزوله ووسع مدخله واجعل الجنة مثواه واشفع له بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونور قبوره بنورك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع له الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنه السيئات وادخلنا وإياه الجنة مع الآباء والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin ya mujibas sa'irin. Saya ingin titipkan pesan kepada para jamaah. Kalau seringkali kita mendengar para ulama-ulama kita satu persatu tumbang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara kita belum ada kesempatan untuk mengaji di hadapan beliau langsung, membaca hadis yang diperdengarkan dengan telinga beliau langsung, atau kita nggak pernah mendengar penjelasan dari lisan beliau langsung, maka banyak-banyaklah duduk di dalam majlis ilmu manapun. Majlis ilmu manapun, disadari atau tidak, sesungguhnya keilmuan itu turun menurun sifatnya. Ya, yang biasa kita tahu bersanad. Boleh jadi seringkali kita baca ini kitab,
diberikan penjelasan oleh guru kita, ternyata itu adalah kalam para ulama-ulama terdahulu yang dia menuliskan ini kitab dengan tulus ikhlas murninya karena Allah Subhanahu wa taala. Biasanya karena penulis ikhlas murni sehingga itu ilmu jadi manfaat bagi yang penuntutnya, ya, tanpa disadari. Dan nggak ada nilai kerugian. Saya nggak pernah dengar gara-gara duduk di dalam majelis ilmu akhirnya dia rugi tokonya tutup, nggak ada. Yang justru saya sering kali dengar bahwa orang yang duduk di dalam majelis ilmu hati tenang, nggak ada pikiran-pikiran yang semrawut. Masuk ke dalam masjid, duduk dalam majelis, dengar ulama menguntaikan kalimat hikmah, tenang. Pikiran-pikiran yang jelek-jelek nggak ada. Sepertinya kayak di stop. Bahkan cicilan kita juga lagi nggak kepikiran kan? Cicilan yang ada nggak kepikiran. Enaknya itu duduk dalam majelis ilmu. Keluar masjid nanti kepikiran lagi cicilan kita yang harus dibayar. Nggak ada ruginya. Oleh karena yuk istiqomah dalam apa yang saat ini kita perjuangkan. Insya kita nggak tahu model ibadah mana yang ternyata itu yang akan menjadi penikmat di alam barzah kita. Insya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu wa ma hafidhnahu wa ma qara'nahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih. Bareng-bareng baca Rabbighfirli Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث بها إن شاء الله تعالى من الآمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما PLT, emang udah masuk Rabiul Awal ya? Udah masuk ya Rabiul Awal? Tanggal berapa ya Rabiul Awal sekarang? Sekarang tanggal 3. Oh. Nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini hari Selasa, Rabu malam Kamis yang pertama di bilangan bulan Rabiul Awal. Ya, Masya Allah. Sepatutnya umat Islam itu bergembira kalau sudah masuk Rabiul Awal. Ya, dapat jadwal dari mana aja, ada maulid di masjid anu, musala anu, majelis taklim anu, udah tuh pesan-pesan saya. Kejar, ramein nih bulan Rabiul Awal dengan berbagai macam kecintaan-kecintaan yang bisa kita terjemahkan kepada pemimpin kita, kepada kesayangan kita, kepada tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di setiap perkumpulan kita yang memuji menyanjung baginda Rasul, di situ yang akan menjadi saksi bahwa kita layak emang dapat syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.